Cukup sekali semprot saja, nyamuk-nyamuk yang ada di sekitar rumah kita atau bahkan satu kampung pun langsung bubar, teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan saya di channel Tukang HB, channel kreatif tanpa batas. Nah, untuk di kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan berbagi sebuah cara kreatif lagi bagaimana cara membasmi nyamuk-nyamuk yang ada di sekitar rumah kita ya teman-teman. Karena memang nyamuk itu adalah salah satu serangga atau hewan yang benar-benar sangat menyebalkan sekali. Terutama ketika musim hujan seperti ini, akan banyak sekali nyamuk-nyamuk yang ada di sekitar rumah kita karena populasinya akan semakin bertambah teman-teman. Ketika musim hujan seperti ini, di kebun-kebun seperti ini atau bahkan di sekitar rumah kita, di tempat-tempat air yang mengenang biasanya dipergunakan untuk markas si para nyamuk-nyamuk. Jadi tempat untuk bertelur ya, tempat untuk berkembang biak. Jadi akan semakin banyak sekali. Nah, sebagai contoh ini saya di kebun, di tangan saya sudah ada nyamuk teman-teman. Bisa terlihat ya. Nah, ini nyamuknya seperti ini. Jadi ini akan sangat mengganggu sekali, apalagi kalau misalkan ada nyamuk malaria, itu sangat berbahaya sekali. Nah, di video kali ini saya akan berbagi sebuah ide kreatif membuat sebuah alat yang dimana alat ini nanti bisa kita pergunakan untuk membasmi nyamuk-nyamuk yang ada di sekitar rumah kita. Jadi alat ini benar-benar sangat efektif sekali, bisa kita pergunakan untuk membasmi nyamuk-nyamuk di rumah maupun di satu kampung teman-teman. Jadi dengan menggunakan bahan-bahan yang mudah sekali kita dapatkan. Oke, bahan-bahan apa saja yang kita perlukan dan bagaimana cara pembuatan alatnya, langsung saja kita ke videonya. Dan nanti teman-teman juga bisa langsung mempraktekkannya di rumah. Untuk bahan pertama di sini kita siapkan pipa tembaga teman-teman. Ini harganya lumayan murah. Nah, untuk harga pipa tembaga ini teman-teman ini bervariasi ya. Ada yang harganya 15.000, ada yang harganya 7,5, kemudian ada yang 25.000 dan juga ada yang 17.000 ya. 15.000 juga ada. Jadi tergantung pada ketebalan si pipanya. Nanti saya sarankan teman-teman menggunakan pipa yang tidak terlalu tebal. Jadi yang tipis saja supaya lebih mudah ketika kita ingin membuat spiral atau kita ingin membentuknya ya teman-teman. Dan harganya pun bervariasi. Jadi nanti teman-teman bisa memilih yang harga paling murah. Nah, caranya seperti ini. Pipanya untuk panjangnya ini kurang lebih sekitar 1 meter ya. Saya belinya kurang lebih sekitar 1 meter. Kemudian untuk yang satunya ini kita tutup seperti ini. Jadi supaya lubangnya tertutup teman-teman. Nah, kita tutup. Kemudian yang satunya kita biarkan berlubang seperti ini. Dan ini kita isi pasir terlebih dahulu sampai penuh. Nah, untuk pasirnya teman-teman di sini saya menggunakan pasir pantai. Jadi pasirnya yang lembut seperti ini teman-teman. Sebenarnya tidak harus menggunakan pasir pantai, bisa menggunakan pasir biasa. Yang penting nanti kita saring terlebih dahulu supaya nanti hasilnya lebih maksimal teman-teman. Kalau menggunakan pasir pantai seperti ini tidak perlu kita saring ya, karena ini sudah sangat lembut sekali seperti ini. Nah, ini tinggal kita masukkan saja ke bagian pipa tembaga yang sudah kita sediakan tadi. Nah, kalau misalkan pasirnya sudah penuh teman-teman, untuk pada bagian ujung pipanya ini kita tutup ya. Jadi kita pencet dengan menggunakan tang seperti ini supaya tidak tumpah. Kemudian untuk bahan selanjutnya di sini kita siapkan pipa PVC ukuran setengah in. Nah, kalau misalkan teman-teman di rumah tidak punya dan kebetulan saya juga tidak punya, kita bisa menggunakan gagang sapu teman-teman. Ini ukurannya hampir sama dengan ukuran setengah in. Ini fungsinya untuk membuat cetakan spiral pada bagian pipa tembaganya. Caranya seperti ini. Pada bagian ujungnya sini kita sisakan kurang lebih sekitar 10 cm ya. Kita sisakan seperti ini, kurang lebih sekitar 10 cm. Kemudian nanti kita lipat, kita putar. Jadi membentuk seperti spiral teman-teman. Nah, bentuknya seperti ini teman-teman. Kemudian untuk langkah selanjutnya ini tinggal kita buka dengan menggunakan tang dan pasirnya kita buang semuanya. Nah, setelah saya buang pasirnya kurang lebih bentuknya seperti ini teman-teman. Ini tadi lumayan keras karena bahannya lumayan tebal. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan bahan yang lebih tipis. Kemudian di sini kita siapkan pemanasnya. Untuk pemanasnya saya menggunakan gas tot seperti ini. Ini kita masukkan ke bagian sebelah sini. Jadi ini ukurannya sudah sangat pas sekali ya teman-teman. Nah, saya masukkan. Ini tadi menggunakan pipa ukuran setengah in. Kemudian di sini kita siapkan bahan lagi yaitu pompanya. Untuk pompanya saya menggunakan pompa semprotan burung seperti ini ya.
Nah, ini mudah sekali karena tinggal kita pencet. Ini harganya lumayan murah juga, kurang lebih sekitar ini kalau misalkan kita beli online, harganya kurang lebih sekitar ini teman-teman. Ada yang harganya 20.000 ya. Ini tergantung dari berapa liternya. Ini 2 liter. Nah, ini kita pasang pada bagian sebelah sini. Untuk bagian yang atasnya ini tinggal kita sambungkan saja dengan menggunakan selang. Jadi fungsinya untuk mengeluarkan cairan atau bahan bakar yang akan kita pergunakan. Ini saya masukkan ke bagian sebelah sini menggunakan selang bangunan ya teman-teman, selang biasa. Kemudian yang ini kita masukkan ke bagian selang sebelah sini. Kita masukkan, kita sambungkan ke bagian pipa tembaganya teman-teman. Oke, seperti ini ya. Jadi ini fungsinya untuk mengeluarkan cairan pada bagian tabung sebelah sini. Nah, ini kalau misalkan saya pepetkan ke sebelah sini, ini saya lepas terlebih dahulu ya. Jadi ini ada kendala. Kendalanya adalah ketika ini saya pepetkan ke bagian sebelah sini, ini nanti tidak bisa dibuka tutupnya. Karena mentok pada bagian gastrotnya ya. Nah, di sini saya akalin dengan menggunakan saya tambahkan ini ya, balok pada bagian sebelah sini supaya nanti bisa kita buka. Nah, ini ukurannya sudah ada space-nya ya, kurang lebih sekitar 2 cm. Jadi ini nanti bisa kita buka. Karena untuk bodinya ini nanti kita lem dengan ini, kita lem tiga-tiganya menyatu supaya tutupnya bisa kita buka. Nah, seperti ini. Ini nanti kita sambungkan lagi, tapi ini akan saya lem terlebih dahulu. Nah, seperti ini teman-teman, setelah saya lem ya, ini sudah sangat keren sekali. Kemudian di sini untuk bahan bakarnya teman-teman, saya menggunakan bahan bakar solar dan juga ini ya, apa namanya? Obat nyamuk cair ya. Nah, untuk perbandingannya 1:1, nanti kita campur kemudian tinggal kita masukkan ke bagian tabungnya sebelah sini. Nah, untuk bagian depannya ini teman-teman, di sini saya tambahkan satu bahan lagi ya, satu bahan seperti ini. Ini grenjeng, jadi tahan api. Ini fungsinya untuk menutupi api bagian sebelah sini supaya tidak keluar. Jadi fungsinya api adalah untuk memanaskan elemen atau apa namanya, spiral ini saja ya teman-teman. Ini kita masukkan, kita potong secukupnya saja. Oke, setelah kita pompa, kita hidupkan pada bagian gas stopnya. Ini agak sedikit soak, jadi saya menggunakan korek api ya. Kita hidupkan pada bagian sebelah sini, gasnya dihidupkan terlebih dahulu. Oke, kita tunggu dulu sampai panas pada bagian sebelah ini, apa namanya, spiralnya teman-teman. Kita tunggu sampai panas. Oke, setelah panas kurang lebih hasilnya seperti ini teman-teman. Tinggal kita pencet saja ya. Nah, kita bisa lihat asapnya banyak sekali. Nah, jadi ketika panas dia akan otomatis keluar. Atau kita pencet saja sedikit seperti ini. Bisa terlihat foggingnya sangat keren sekali teman-teman. Ini di dalam dunia pertanian bisa dipergunakan juga untuk membasmi hama-hama teman-teman. Jadi tidak hanya dipergunakan untuk membasmi nyamuk ya. Jadi untuk membasmi hama pun juga bisa. Wow, mantap sekali teman-teman. Jadi hama-hama langsung mati. Oke teman-teman, sudah kita buktikan dan hasilnya benar-benar sangat keren sekali. Jadi alat ini bisa kita pergunakan untuk membasmi nyamuk-nyamuk yang ada di rumah kita, di rumah tetangga, atau bahkan satu kampung teman-teman. Kita tidak perlu mengeluarkan uang jutaan rupiah untuk membuat mesin fogging ya, karena kita bisa membuat sendiri dengan menggunakan modal yang minim teman-teman. Jadi ini kurang lebih estimasi tidak sampai 100.000. Mantap sekali teman-teman. Wow, keren sekali. Oke teman-teman, semoga ide kreatif ini bisa bermanfaat buat kita semuanya. Dan juga buat teman-teman yang suka ide kreatif ini, bantu tekan tanda like dan juga tekan tombol subscribe-nya teman-teman. Dan mungkin cukup sampai di sini dulu video terbaru dari Tukang AB. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.